Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Andi Muhammad Rafi'i, Widyaswara Madya pada Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar, akan menyampaikan strategi pembelajaran saya dengan materi komunikasi efektif di agenda kepemimpinan kinerja pada pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA. Materi ini kami akan bawakan selama 9 jam pelajaran, A 45 menit atau setara dengan 405 menit, dengan rincian pembukaan selama 45 menit, penyajian 315 menit, dan penutup 45 menit. Dalam pembukaan kami akan melakukan skenario. Yang pertama, mengucapkan salam, kemudian berkenalan dengan peserta. Berikutnya, menyamakan persepsi dan menjelaskan konteks agenda kepemimpinan kinerja dan materi komunikasi efektif. Di akhir session, kami akan mengevaluasi untuk melihat tingkat penyerapan peserta terhadap materi ini dengan menanyakan beberapa pertanyaan berkaitan dengan komunikasi efektif. Kompetensi dasar materi ini adalah peserta mampu menerapkan strategi komunikasi efektif dalam membangun organisasi publik. Indikator keberhasilannya, peserta dapat menerapkan komunikasi efektif sesuai intisari ceramah strategi komunikasi organisasi futuristik. Yang kedua, mendeskripsikan komunikasi efektif dalam organisasi. Ketiga, menjabarkan pengelolaan strategi komunikasi dan menguraikan framing dalam membangun branding organisasi. Pada pokok bahasan yang pertama adalah review ceramah strategi komunikasi organisasi futuristik, yang isinya adalah summary ceramah strategi komunikasi organisasi futuristik, substansi ceramah strategi komunikasi organisasi futuristik, analisis proses, substansi dan hasil ceramah. Berikutnya, pembelajaran komunikasi organisasi futuristik dan strategi penerapan komunikasi organisasi. Kemudian pokok bahasan kedua, komunikasi efektif dalam organisasi. Di sini akan saya putarkan film pendek dan permainan game yang berkaitan dengan komunikasi efektif. Setelah itu kami akan menjelaskan komunikasi efektif dalam organisasi, peran komunikasi efektif dalam organisasi, fungsi komunikasi dalam organisasi, indikator komunikasi efektif dalam organisasi, bentuk dan jenis komunikasi organisasi, dan alat komunikasi organisasi. Pokok bahasan ketiga, pengelolaan strategi komunikasi. Yang pertama, pengertian strategi komunikasi organisasi. Kedua, proses komunikasi dalam organisasi. Kemudian ketiga, pendekatan komunikasi organisasi. Kemudian keempat, 10 strategi komunikasi organisasi dan hambatan komunikasi organisasi. Di sini akan kami bagi peserta dalam kelompok, kemudian peserta melakukan diskusi dalam kelompoknya. Setelah itu, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian pokok bahasan keempat adalah framing membangun branding organisasi. Di sini kami akan menjelaskan strategi komunikasi dalam membangun branding organisasi, unsur-unsur branding, kemudian framing dalam komunikasi branding organisasi, kemudian peran media sosial dalam membangun branding, dan analisis framing dalam branding organisasi. Nah, itu pokok bahasan yang kami akan sampaikan selama kurang lebih 9 jam pelajaran.
Demikian strategi pembelajaran saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.